Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2053 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang doa Nabi Musa. Haleluya. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, kita kupas tuntas, dan saya percaya saudara dan saya pasti akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Yang pertama saudara, kita melihat di sini di ayat 1 bahwa Musa mengakui adanya peran Allah yang selalu menjaga, melindungi umat Tuhan. Amin. Makanya di ayat 1 di sini kita melihat bahwa Musa mengakui bahwa Tuhan Allah Israel adalah tempat Musa dan umat Tuhan berteduh. Amin. Saudara, saya ceritakan ilustrasi yang sederhana ini supaya kita mengerti maksud berteduh itu seperti apa. Saudara, dalam perjalanan menuju satu tujuan, tiba-tiba di tengah jalan hujan deras turun. Pertanyaan saya sederhana. Saudara, apakah saudara terus berjalan sampai ke tempat tujuan, ataukah saudara akan mencari tempat untuk saudara berteduh supaya saudara tidak basah kuyup? Karena kalau saudara basah kuyup, rentan dengan sakit. Nah, saudara, apalah artinya saudara sampai ke tujuan tapi saudara sakit? Makanya saudara, ketika hujan, karena saudara tidak membawa payung, tidak menggunakan jas hujan, akhirnya saudara memilih untuk berteduh. Nah, saya melihat di sini
hujan itu bisa jadi masalah, iya kan, buat kita. Nah, saudara yang bijak pasti akan mengambil satu keputusan untuk mencari tempat berteduh supaya saudara tidak sakit. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ini, Musa mengakui bahwa Tuhan adalah tempat dia dan umatnya berteduh. Haleluya. Nah, kita melihat secara lebih luas bahwa berteduh itu akan menjaga kita dari sakit penyakit, menjaga kita, tadi saya bilang hujan itu bisa jadi masalah buat kita. Itu bisa berarti musuh yang menyerang kita untuk menggagalkan dalam perjalanan kita, membuat kita sakit dan sebagainya. Nah, ketika kita berteduh, kita dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memayungi kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi masalahmu akhir-akhir ini. Mungkin saudara sedang ada dalam masalah yang berat, saudara terlilit hutang, saudara dikejar-kejar debt collector, saudara dituntut ini dan itu dan sebagainya. Saudara mungkin saat ini sedang mengalami sakit, saudara tidak tahu mau datang kepada siapa. Dengar firman Tuhan ini, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat kita berteduh, tempat kita berlindung. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan itu tempat kita berlindung. Amin. Sehingga kita akan tetap merasa aman walaupun ada masalah yang begitu banyak di luar kita. Tapi ketika kita datang berteduh kepada Tuhan, datang berlindung kepada Tuhan, saya percaya saudara aman. Saudara akan hidup tenang, saudara akan hidup senang, bahkan berkemenangan. Amin. Karena apa saudara? Karena saudara datang berteduh kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjamin hidup saudara. Tuhan yang akan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati semua orang yang datang berteduh kepada Tuhan. Berarti kalau kita melihat di sini, kalau kita datang berteduh kepada Tuhan, berarti kita harus punya inisiatif. Kitalah yang harus datang kepada Tuhan, harus cari Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kita datang kepada Tuhan, maka ada sukacita besar di surga. Amin. Ketika orang yang berbuat dosa, yang hidup dalam kejahatan, dia sadar, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, dia datang berlindung kepada Tuhan, ada sukacita yang besar di surga menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan tempat kita berlindung. Maka kita akan hidup aman, tenang, senang, bahagia, dan berkemenangan. Haleluya. Yang kedua kita menangkap di sini, bahwa Musa mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah Allah yang maha kuasa. Kalau saudara memperhatikan di ayat 2, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ayat 3 sampai ayat 9 di sana, saudara akan melihat kemahakuasaan Tuhan. Haleluya. Jadi yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Jadi Allah Israel itu Allah yang maha kuasa. Ya, ada banyak Allah-Allah kecil, saudara, yang disembah, mungkin diangkat jadi dewa, diangkat jadi Tuhan, tetapi Allah yang maha kuasa hanyalah yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah orang Israel. Itulah Allah yang benar. Amin. Dialah yang harus kita sembah.
Tapi selain dari Allah Israel, itu Allah KW, saudara. Allah palsu. Yang asli adalah Allah yang disembah bangsa Israel. Itulah Allah yang asli, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu 2000 tahun yang lalu telah datang ke dunia ini dalam rupa seperti seorang hamba, sama seperti kita manusia. Dia lahir dari seorang perawan, Maria. Perawan ini kan artinya dia belum pernah melakukan hubungan seks sebelumnya. Saudara, kalau dia lahir karena hubungan seksual suami istri terlahir, itu manusia biasa. Tapi ini Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga seorang perawan Maria bisa mengandung karena Roh Kudus. Lahirlah Sang Juru Selamat umat manusia. Dia menanggung dosa-dosa umat manusia di atas kayu salib itu. Dia mati menjadi anak domba Paskah untuk menjadi penyelamat kita. Dia menggantikan posisi kita yang harusnya kitalah yang harus mati karena dosa-dosa kita, tapi semua dosa saudara dan saya ditanggungkannya di atas kayu salib itu. Dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan maut. Itu artinya apa? Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu Allah yang Maha Kuasa itu telah datang kepada umat manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya sederhana, maukah saudara mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa yang datang ke dunia ini? Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya diselamatkan. Haleluya. Kita kembali ke Mazmur 90 ayat 3 sampai ayat 9. Di sini bicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Karena Allah yang Maha Kuasa, Dia menciptakan manusia itu dari debu tanah. Makanya di ayat 3 di sana dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini, satu saat nanti kita semua, tubuh kita ini akan menjadi debu tanah. Tapi roh kita akan diam bersama dengan Bapa kita yang kekal di surga yang kekal, hidup selama-lamanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita selamat. Nah, saudara, kita akan kembali menjadi debu tanah. Ini bicara kemahakuasaan Tuhan. Makanya saudara jangan angkuh, jangan sombong. Jangan merasa bahwa saudara hebat. Kita mati, kita nggak bawa apa-apa. Bagaimana kita datang ke dunia ini telanjang, begitu juga dengan kita kembali nggak bawa apa-apa. Tubuh kita akan menjadi debu. Nah, saudara, Tuhan memanggil kita bisa kapanpun. Saudara lihat di ayat 3b, kembalilah hai anak-anak manusia. Pertanyaannya, sudah siap nggak kita kalau Tuhan sudah panggil kita? Nah, kita nggak bisa protes, Tuhan yang punya kuasa. Saudara, bagi Tuhan waktu itu sangat-sangat cepat. 1000 hari manusia itu sama seperti 1 hari di hadapan Tuhan. Artinya di hadapan Tuhan ini waktu itu begitu cepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi Tuhan sudah mau datang. Ini tahun 2024. Ini kalau kita pakai hitung-hitungan firman Tuhan ini berarti di hadapan Tuhan masih 2 hari. Makanya saudara, tidak ada yang abadi di dunia ini. Saudara, mari kita mau hidup betul-betul menggunakan waktu-waktu yang singkat ini dengan takut akan Tuhan. Amin.
Hidup manusia itu dianalogikan seperti rumput. Di waktu pagi berkembang, tumbuh, tapi di waktu petang dia lisut, layu, dan kering. Sama dengan kehidupan kita manusia seperti itu. Kita sekarang terasa hebat, masih muda, tapi berjalannya waktu, kekuatan kita akan semakin merosot. Ya, umur kita bukannya semakin bertambah, semakin berkurang, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan murka kepada kita, maka kita akan binasa. Makanya saudara, jaga hidupmu supaya hidup dalam kebenaran, hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Karena Tuhan ini, kalau kita membaca firman Tuhan ini gemas, Tuhan ini marah kalau kita tidak hidup percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau kita ini hanya setengah-setengah beriman kepada Tuhan, Tuhan marah. Kalau kita sudah Kristen tapi kita masih percaya ramalan, kita sudah melayani Tuhan tapi masih melakukan dosa, Tuhan gemas melihat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dalam pertobatan karena waktu-waktu ini sangat-sangat singkat. Saudara perhatikan, waktu sepertinya begitu cepat berlalu. Setahun saudara, begitu cepat. Saudara beberapa waktu gak ketemu dengan keponakan saudara atau dengan keluarga saudara. Yang pertama kali ketemu mungkin masih kecil saudara. 1-2 tahun saudara gak ketemu, kelihatannya begitu cepat bertumbuh dan sebagainya saudara. Artinya apa? Waktu begitu cepat akhir-akhir ini. Makanya saudara jangan buang-buang waktu lagi. Mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar dari firman Tuhan ini, kita harus hidup bijaksana. Amin. Umur kita ini kan terbatas. Firman Tuhan yang bilang, hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, umur kita terbatas. Saudara, Tuhan bisa memanggil kita kapanpun. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas hidup kita. Saya pernah membaca buku dari dosen saya. Dia bilang begini, orang yang meninggal itu yang pertama, karena imannya sedang ada di puncak iman. Jadi dia saat dipanggil pulang, dia ada di rumah Bapa. Dan yang kedua, ada di puncak dosa. Nah, saudara, firman Tuhan ini katakan kepada kita, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan itu kalau sudah memanggil kita, ini saudara siap atau tidak siap, saudara akan berangkat saudara. Kalau kita hidup dalam dosa, Tuhan akan murka dan Tuhan akan panggil kita. Betul, kita akan hidup dalam kekekalan tapi di neraka tempatnya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dengan takut akan Tuhan, pasti kita akan hidup kekal bahagia selamanya di surga tanpa ada batas waktu. Kalau di dunia kita hidup 70-80 tahun, tapi di surga kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa waktu kita sudah tidak lama lagi, mari kita bijaksana dalam menggunakan waktu-waktu kita yang sisa ini. Mari kita gunakan waktu-waktu kita masih hidup ini dengan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menjadi teladan bagi mereka. Sehingga ketika kita dipanggil pulang, oh haleluya, mereka mengenang kita. Mereka terinspirasi dengan iman kita. Sehingga hidup kita berdampak selama kita ada di dunia ini. Amin. Saudara, seandainya hari ini Tuhan panggil saudara pulang, pertanyaan saya, sudahkah saudara siap? Pertanyaan kedua, sudahkah saudara selama hidup jadi berkat? Haleluya.
Saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita, tapi kita harus siap sedia. Siapkan hati, siapkan iman kita. Di saat Tuhan panggil, kita tetap setia. Pegang iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita gunakan hari-hari yang singkat ini untuk jadi berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan kematian kita. Supaya apa? Hidup kita betul-betul berdampak bagi sesama kita. Kalau kita sudah tahu kapan kita mati, saya percaya saudara, kita semua pasti akan stop berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Pasti kita akan rajin beribadah, pasti kita akan selalu hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Karena kita sudah tahu Tuhan sudah mau panggil kita. Misalnya Tuhan sudah memberi kita hari, tanggal, jam berapa, pasti kita semua akan jadi baik. Tapi masalahnya sekarang, Tuhan merahasiakan tanggal kematian kita. Makanya apa? Kita harus bijaksana menggunakan hari-hari yang singkat ini. Supaya di saat Tuhan memanggil kita, kita ada di puncak iman kita. Kita diselamatkan. Amin. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Musa mengakui bahwa Tuhan Allah Israel adalah tempat Musa dan umat Tuhan datang berteduh. Yang kedua, kita belajar Tuhan Allah Israel itu Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar kita harus hidup bijaksana. Kita harus mempersiapkan hari Tuhan yang bisa datang tiba-tiba dalam hidup kita. Makanya kita harus bijaksana dalam hidup ini, menggunakan waktu-waktu kita yang singkat ini untuk hidup berdampak, jadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan hari ini mereka yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.